Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan. Materi yang akan kita pelajari di subtema 2 adalah Assalamualaikum kelas 2, selamat pagi. Tetap semangat ya. Kita belajar tematik kembali bersama Miss Nisa, Miss Hilda, dan Mr. Andi. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2. Ingat, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali selalu kegiatan kalian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan video pembelajaran untuk hari ini. Mari anak-anak kita belajar seni budaya dan prakarya bersama Miss Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya, mengenal dan membuat karya imajinatif yang ada di subtema 2. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari tentang gerabah. Apakah kalian masih ingat? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gerabah? Ya, gerabah adalah perabotan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Contohnya seperti guci atau vas bunga, cobek dan ulekan, periuk, kuali, kendi, dan tabungan dari tanah liat. Anak-anak, berdasarkan contoh yang tadi Miss Hilda sebutkan, apakah ada perabotan yang kalian temui di sekolah? Jika ada, sebutkan ya. Bagaimana kalau di rumah kalian? Apakah ada? Anak-anak, gambar-gambar yang tadi Miss Hilda sebutkan itu masih polos atau belum ada hiasannya. Kalian bisa menghiasnya dengan menggunakan biji-bijian seperti gabah, kedelai, jinten, jagung, bahkan pelepah pisah kering atau bahan lainnya. Contoh gerabah yang sudah dihias adalah sebagai berikut. Anak-anak, alhamdulillah setelah kalian melihat prakarya dari tanah liat, kalian juga dapat membuat dari prakarya lain. Kalian dapat menggunakan bahan di sekitar kalian. Salah satunya adalah daun pisang. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian apakah nama benda pada gambar tersebut? Ya, anak-anak, gambar berikut adalah gambar takir. Takir itu adalah mangkuk dari daun pisang. Untuk membuat takir, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan bahan berupa daun pisang dan lidi. Nah, daun pisangnya silahkan kalian buat per lembar ya, seperti ini contohnya. Setelah itu, nah untuk lidinya bisa kalian buat seperti patahan-patahan. Kalian patahkan ya, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Nah, seperti ini. Secukupnya saja. Cara yang kedua, ambil daun pisang, lalu lipatlah daun pisang menjadi 2 atau dirangkap. Yang ketiga, lipatlah kedua sisi pada salah satu ujung. Seperti ini ya. Keempat, temukan lipatan kedua sisi tengah hingga membentuk cekungan. Setelah itu, ambil lidi, lalu sematkan lidi untuk mengunci lipatan. Hati-hati ya menusuknya. Langkah yang keenam, lakukan hal yang sama pada ujung satunya ya. Alhamdulillah, takir dari daun pisang sudah jadi.
Nah, anak-anak, setelah itu takir yang kalian buat bisa diisi dengan apa saja. Anak-anak, sebagai contoh, Miss Hilda menggunakan wadah takir ini untuk tempat cabai dan bawang merah. Selamat mencoba. Ayo anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, sekarang kita belajar tematik. Di tema 5, subtema 2. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai ungkapan permintaan tolong dan puisi. Selamat menyaksikan. Membudayakan sopan santun. Dalam berkomunikasi, kita harus menerapkan budaya sopan santun. Untuk meminta izin, kalian dapat memulai dengan mengawali dengan kata maaf. Dan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, kalian dapat mengawali dengan kata tolong. Perhatikanlah percakapan berikut ini. Pagi ini, Titus dan teman-temannya tampak riang. Mereka membawa keranjang ke kebun sekolah. Hore! Mereka akan memanen cabai. Cabainya terlihat segar. Anak-anak, ini adalah tanaman yang dulu kalian tanam. Wah, cabainya banyak sekali. Itu karena kalian rajin merawatnya. Cabai kami kenapa kecil, Bu? Kamu sering menyiraminya tidak, Mela? Kadang-kadang saja, Bu. Kalau begitu, tolong disiram yang rutin ya agar tidak layu. Bu Guru, Ana sering menaburkan pupuk di pot kami. Itu bagus, Wayan. Bagi tanaman, pupuk itu seperti makanan yang bergizi. Maaf, Bu, apakah boleh saya nanti membawa pulang cabainya untuk disambal? Oh, boleh. Nanti kalian boleh membawa pulang cabai-cabai ini. Wah, terima kasih, Bu. Sekarang, ayo kita lanjutkan memanen cabai-cabai ini. Dari percakapan tersebut, nanti kalian kerjakan ya di halaman 57, menjawab pertanyaan yang ada di percakapan dan menemukan kalimat meminta tolong. Membuat kalimat permintaan tolong. Di antara teman kalian di sekolah tentu ada perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kalian harus saling menghargai. Salah satu caranya dengan berbahasa yang santun. Ketika mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, gunakanlah kata tolong. Dalam pergaulan, kalian tentu membutuhkan pertolongan. Ketika meminta tolong kepada orang lain harus sopan santun ya bahasanya. Perhatikanlah gambar percakapan Melanie dan Wayan. Melanie meminta tolong kepada Wayan untuk memindahkan pot bunga ke taman sekolah. Sekarang kita belajar membuat kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar. Perhatikanlah dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada seorang guru sedang meminta tolong kepada muridnya untuk membersihkan papan tulis. Kira-kira bagaimana ya kalimat permintaan tolongnya? Wayan, tolong bersihkan papan tulis ini ya. Gambar kedua ada dua orang siswa sedang memindahkan meja. Bagaimana ya kira-kira membuat kalimat permintaan tolongnya? Wayan, tolong bantu aku ya untuk memindahkan meja ini. Untuk selanjutnya nanti kalian coba ya, kerjakan di halaman 68 dan 69 membuat kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar yang ada. Sekarang kita belajar mengenai puisi. Sebelumnya kita sudah belajar ya di subtema 1 tentang puisi, bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Perlu kalian ingat
Dalam membaca puisi itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika membaca puisi, kalian harus membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas. Yang kedua, dibacakan dengan penuh penghayatan ya. Yang ketiga, harus percaya diri dan yakin bahwa kalian pasti bisa. Yang keempat, ungkapan wajah harus menarik. Dan yang terakhir, dalam membaca puisi itu harus disertai dengan gerak-gerik anggota badan. Perhatikanlah puisi berikut ini. Kupu-kupu cantik. Kutatap kupu-kupu sedang terbang, mengikuti harumnya aroma bunga. Kau kepakan sayap di atas putik, sungguh engkau makhluk yang cantik. Kau dulu seekor ulat, kau menjijikan dan bulumu gatal. Kau santap daun-daun muda dengan lahap, orang pun tak sudi melihat. Tapi sungguh ajaib Tuhan menciptakan, kau berubah jadi kepompong, menggelantung di dahan pohon. Setelah tiba waktumu, kau menjadi kupu-kupu. Nanti kalian coba baca ya puisi ini di rumah masing-masing. Selanjutnya mari kita belajar menulis makna kata yang terdapat di dalam puisi. Mari kita menulis beberapa makna kata yang terdapat dalam puisi tadi ya. Aroma. Kira-kira apa ya makna kata aroma? Ya, tepat sekali. Bau yang harum. Kepak. Apa ya artinya? Ya, tepat sekali, yaitu kemampuan untuk terbang. Kepompong. Apa ya itu kepompong? Yaitu sarung ulat yang berada dalam kehidupan ketiga sebelum berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Ayo anak-anak, kita belajar matematika bersama Miss Nisa. Hai, apa kabar kelas 2? Semoga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada video hari ini, kita akan belajar mengukur panjang benda dengan satuan baku. Kalian dapat mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan panjang, antara lain sentimeter dan meter. Sentimeter berasal dari kata sentimeter yang disingkat dengan huruf cm. Satuan meter disingkat dengan huruf m. Perlu kalian ketahui, 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 100 cm sama dengan 1 meter. Jika panjang suatu benda sama dengan 300 cm, maka panjang benda tersebut sama dengan 3 meter. Sekarang, marilah kita mengenal alat apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang adalah meteran. Meteran juga disebut dengan istilah rollmeter. Selain meteran atau rollmeter, untuk mengukur panjang benda dapat menggunakan penggaris. Penggaris juga disebut mistar. Cobalah kalian mengukur benda di sekitar kalian dan mengubah satuan panjang tersebut dari satuan sentimeter diubah menjadi satuan meter. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Mari anak-anak, kita belajar pendidikan kewarganegaraan bersama Miss Hilda. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Miss Hilda. Kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan yang ada di subtema 2. Materi yang pertama yaitu menentukan sikap pertama Pancasila. Silahkan buka buku paket kalian pada halaman 65 ya. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat bagaimanakah bunyi sila pertama Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa.
Anak-anak, kita sebagai umat yang beragama Islam, kita wajib mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Bagaimana ya cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa? Salah satu caranya adalah dengan cara beribadah dan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Mari anak-anak, sekarang kita tentukan sikap sila pertama Pancasila. Silakan kalian beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sedangkan berilah tanda silang yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Gambar yang pertama, apakah sesuai atau tidak sesuai ya? Ya, mereka sedang berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan gambar tersebut adalah gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Ya, itu juga ya merupakan gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Anak-anak, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Apakah sesuai? Wah, tidak sesuai ya, karena mereka sedang berkelahi. Itu tidak baik ya. Materi yang kedua, menentukan sikap sila kedua Pancasila. Silakan kalian buka buku paket kalian pada halaman 80 ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimanakah bunyi dari sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sikap sila kedua Pancasila yaitu bersikap adil, atau sebagai contoh, semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan. Mari anak-anak beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Pada gambar yang pertama, ada beberapa siswa yang memiliki kesempatan untuk memandu upacara. Apakah ini termasuk penerapan sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali. Kalau gambar yang kedua, bagaimana menurut kalian? Apakah itu sesuai atau tidak sesuai ya? Itu tidak sesuai ya, karena ada teman yang lain yang tidak diperlakukan yang sama seperti teman yang lainnya. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Sesuai tidak ya? Ya, itu sesuai ya anak-anak. Kenapa? Karena semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk membersihkan kelasnya. Materi yang ketiga, menentukan sikap sila ketiga Pancasila. Silakan buka buku paket kalian pada halaman 87 ya. Persatuan Indonesia, ya itu adalah bunyi dari sila Pancasila yang ketiga. Di sekolah kalian tentu banyak siswa yang berbeda-beda. Ada perbedaan agama jika kalian sekolah di tempat lain. Ada perbedaan warna kulit, mungkin juga ada perbedaan bahasa daerah. Dari berbagai perbedaan itu harus ada kebersamaan dan persatuan. Jika kita bersatu, tentu akan kuat. Persatuan di antara perbedaan itu merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Ayo anak-anak beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Gambar yang pertama, terlihat warga desa sedang bergotong royong untuk membangun rumah. Apakah itu termasuk sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, kalian benar sekali. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Wah, ada teman kalian yang sendirian mengangkat meja. Tidak ada teman-teman yang lainnya yang membantu. Apakah itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, tepat sekali, kalian benar. Itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi nanti kalau ada teman kalian yang membutuhkan bantuan, kalian segera tolong ya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha sudah menyaksikan videonya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.